Selamat datang di sesi 3, memahami cara anak usia dini belajar. Kali ini kita akan membahas bermain sebagai cara anak untuk belajar, dan secara khusus kita akan mempelajari berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Diskusi kita sangat menarik, Ibu. Ya, sangat menarik. Kenapa? Karena kita akan membahas tentang hal-hal bermain. Kalau bermain kita senang ya, Bu? Jadi ditutup dulu, Bu. Nah, tapi sebelum kita diskusi tentang topik kita pada siang hari ini, kita ingat dulu apa yang telah dipelajari sama Pak Joy tadi. Masih ingat nggak? Ya. Apa itu coba? Nggak boleh menjewel. Nggak boleh menjewel. Apalagi bersikap kasar. Apa lagi, Bu? Minta maaf. Muji anak. Iya, terus apa lagi? Contoh yang baik. Minta contoh yang baik. Siapa coba yang sudah mempraktekkan yang ada di buku ini? Siapa? Siapa coba? Benar, sudah benar. Sudah. Coba diceritakan apa yang sudah. Yang sudah apa? Coba diceritakan. Ya benar, apa yang sudah. Dan kalau yang untuk berita suami belum nih ya, pulang nih gitu. Gimana? Terus yang minta tolong sama anak, tadi sudah diceritakan, sudah belajar, saya minta tolong sama anak. Jadi permainannya kayak gini, Bu. Jadi kalau saya sebutkan misalkan jeruk, Ibu yang sebelah sini harus menyebutkan yang berkaitan sama jeruk. Paham nggak, Bu? Misalkan apa? Jeruk asam. Boleh ya? Nah, jeruk asam. Misalkan jeruk asam ya. Nah, Ibu asam di sini. Nah, Ibu sebutkan yang berhubungan sama asam. Nah, juga lanjut seperti itu semua. Kita mulai ya. Bisa. Oke. Kalau nggak bisa kita terus coba terus. Ya, progres dulu. Ya. Kita mulai, Bu ya. Jeruk. Salah nggak, Bu? Kita mulai lagi. Kita kasih kesempatan buat ingat apa? Wasi mulai satu kata. Terserah, bebas. Enggak, manis. Gula lagi dah.
Sarwangi. Ya, nyambung. Terus putih. Ya. Terima kasih, Ibu tadi sudah bermain ya. Bagaimana Bu rasanya setelah bermain tadi? Senang banget. Saya silakan, ya silakan Bu, itu nggak apa-apa Bu. Silakan makanan. Waktu bermain tadi, main seru terus. Senang aja kalau ini mah susah tuh mikirnya bingung mau konsen. Kayak TK, Bu. TK Rapi, daya ingat juga, daya tangkap juga. tidak ingat daya tangkap juga. Iya. Nah, sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari main tadi itu? Main apa yang bisa kita pelajari? Mengenal nama buah, asalnya dari mana. Ya, benar. Terus apa lagi Bu? Kacang-kacang. Apa lagi coba? Yang bisa kita pelajari dari kita bermain tadi. Kebersamaan, terus apa lagi? Wawasan juga. Wawasan ya betul. Terus Keceriaan, bisa ketawa kan pasti. senang ya. Ya Ibu ya. Jadi dari bermain untai kata tadi kita bisa melatih konsentrasi kita. Kan harus konsentrasi ya. Iya. Dari panjang umur. Iya. Mandirinya. Ini kamu ya. Jadi harus konsentrasi. Melatih kita konsentrasi. Kemudian benar kata Bu Tini tadi, menambah kata-kata kita, kata-kata kita. Tadi nggak tahu jadi tahu. Ya. Nah, itu jadi memang banyak sekali ya manfaat dari bermain itu. Ya, bukan hanya bermain tapi banyak manfaatnya. Tapi ibu-ibu, kita sering melupakan atau tidak meluangkan waktu anak-anak kita bermain bersama kita. Ya enggak? Iya. Kenapa Bu? Sibuk. Nggak ada waktu Bu untuk bermain Bu. Saya sibuk gitu ya. Atau mungkin menganggap tidak ada gunanya Bu bermain. Iya. Bermain itu nggak ada manfaatnya Bu, betul nggak? Iya. Padahal kita kan sudah tahu. Bermain itu manfaatnya banyak sekali. Ya. Manfaat bermain bagi anak. Manfaat fisik. Ketika bermain, seluruh anggota tubuh anak ikut bergerak. Hal ini mengasah kemampuan fisik anak dan membuat anak lebih sehat. Manfaat bagi kemampuan emosi anak. Dengan bermain, anak akan merasa bahagia dan belajar untuk mengekspresikan perasaannya lewat berbagai macam permainan, dan hal ini akan meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Manfaat bagi kemampuan cara berpikir. Dengan bermain, akan banyak pengetahuan baru yang didapat oleh anak, dan ia juga dapat belajar menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan, bahkan mengembangkan kreativitasnya. Manfaat bagi kemampuan sosial anak. Memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Manfaat bagi kemampuan bahasa anak. Dengan bermain, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi antara anak dan teman mainnya. Iya. Kalau saya harus bermain dengan anak saya, kapan saya masaknya? Iya. Tapi tetap bisa bermain sambil mengerjakan tugas kita. Coba kita lihat filmnya. Keringkan bolamu dengan handuk ini, Ita.
Ibu lihat, bolanya lompat-lompat. Ayo kita hitung sama-sama. 1, 2, 3. Anak-anak, Bapak punya teka-teki. Kita jawab ya. Coba tebak, hewan apa yang huruf pertamanya M? Senang berayun-ayun di pohon dan suka makan pisang. Monyet. Hore, kita benar. Lagi ya. Sekarang giliran Agus. Benda apa yang bisa dikendarai, punya 2 roda, dan dimulai dengan huruf S? Sepeda. Agus juga benar. Sekarang giliranku, Pak. Aku yang kasih tebakan buat Bapak. Apa makanan kesukaan Ibu yang dimulai dengan huruf B dan I? Bakso ikan. Hore! Bapak benar. Nah, tebak-tebakannya sudah ya. Sekarang waktunya Dur. Kita digambarkan nyuci sambil bermain. Kemudian tadi bapaknya sambil gosok gigi, ajak anaknya main. Nah, ada nggak pekerjaan lain yang bisa dilakukan selain nyuci, bisa main sama anaknya? Masak. Masak. Gimana tuh masak? Kalau lagi masak dia anaknya tadi kasih apa pisau-pisau plastik itu ya, seperti kasih tempe sama bayam itu ayam goreng gitu. Yang bagus sekali banyak. Tepuk tangan dong Bu, banyak bagus sekali ya. Yang lainnya tuh coba Bu. Main apa lagi coba? Sambil Ibu kerjanya apa? Main boneka, bola, berantakan biarin di kamar. Terus Ibu kerja apa? Masak, nyuci. Mama lagi apa? Lagi masak, Dede di sini aja main rumah-rumahan biarin berantakan. Nanti sama Dede dibersihin. Apa saja sih kerjaan yang bisa disambil anak-anak bermain? Coba kita lihat halaman 17 Bu, dibuka buku ceritanya Bu. Halaman 17 ya. Sudah ketemu Bu? Tidak. Terus bener kan tadi? Bilang Bu Enje tadi sambil masak Bu. Iya. Sambil masak ternyata kita bisa sambil ngajak main anak-anak kita, bener nggak? Iya. Ya. Kemudian dibacakan coba sekarang Bu Titin. Ini. Berikutnya dengan bermain dekat dengan anak itu ada hubungan emosi yang kuat. Hubungan emosi yang kuat tadi sudah saya gambarkan emosi yang kuat. Kalau sudah kuat itu kita gampang mengarahkan anak kita. Secara lebih lengkap, dapat kita sampaikan informasi bahwa bermain bersama anak dapat menjadi salah satu cara untuk mengurangi perilaku buruk anak. Ketika orang tua mengikuti cara anak bermain dan bersikap layaknya seorang anak yang sedang bermain, maka akan menumbuhkan rasa percaya anak kepada orang tuanya. Dengan adanya rasa percaya antara anak dan orang tua, hal ini akan mempermudah saat membuat kesepakatan atau peraturan bersama seperti yang telah dipelajari pada sesi sebelumnya. Bermain bersama anak juga akan menguatkan hubungan emosi antara anak dan orang tuanya. Banyak sekali jenisnya, macam-macam. Tapi harus disesuaikan dengan umurnya Bu. Iya, benar. Ya. Iya kan? Seneng kan? Nah, coba sekarang ibu-ibu ingat nggak lagu Topi? Iya, iya. Ingat nggak? Cucu saya ibu tiap malam Topi saya bunda, bunda topi saya. Kalau tidak bunda, bukan topi saya. Kamu seneng aja gitu kalau di rumah kan
TK belum tumbuh gigi. Siapa tahu dulu belum gitu, sekarang jadi semuanya. Tadi ibu sudah nyanyikan lagu Topi Saya Bundar. Nah, kalau kita nyanyi lagu Topi Saya Bundar itu kira-kira cocoknya untuk anak usia berapa ya? 3 tahun. Dari sini tuh 3 tahun. Semuanya pinter mama, jadi saya tak nyanyi aja Bu. 2 tahun. Bu ini berapa Bu? Apa kita main sama anak-anak kita? Ya? Kita mainkan dengan anak kita. Gimana Bu, siap nggak? Siap. Ya, kita mainkan dengan anak kita tentang permainan yang kita lakukan tadi. Baca, tanya sama anaknya. Kalau nggak sama temannya yang di rumahnya. Ingat-ingat tadi Bu Lina bacanya gimana? Ingat gambarnya seperti apa? Kalau lupa jangan lupa dibuka di buku. Anak usia dini yang masih kecil belajarnya dengan bermain. Ya, ibu sudah paham? Ada yang tanyakan ibu-ibu? Nggak ada? Sudah paham semua? Secara lebih lengkap, dapat kita sampaikan informasi tentang pentingnya kemampuan bahasa anak. Salah satu kemampuan dasar yang harus dimiliki anak agar sukses bersekolah ataupun sukses dalam kehidupannya kelak adalah kemampuan berbahasa. Kemampuan berbahasa adalah kemampuan berbicara dan memahami apa yang disampaikan lawan bicara yang mencakup simbol, gambar, ekspresi, dan sebagainya. Melalui bahasa, anak dapat menyampaikan pendapat kepada orang lain dan lingkungan sekitarnya, dan juga dapat menerima pelajaran dengan baik. Salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan bahasa anak adalah dengan sering berbicara kepada anak dan memberikan kesempatan pada anak untuk berbicara. Saat berbicara kepada anak, orang tua dapat menggunakan bahasa daerah atau bahasa sehari-hari, karena dengan demikian anak akan lebih mudah memahami apa yang terjadi di sekitarnya. Selain itu, anak juga dapat melihat dan menghubungkan bunyi huruf atau kata yang diucapkan dengan tulisan dan benda yang dilihatnya. Penggunaan bahasa daerah juga dapat menjadi salah satu cara untuk melestarikan adat budaya dan mewariskannya kepada anak-anak sebagai generasi penerus. Ada aktivitas untuk meningkatkan kemampuan berbahasa anak. Coba buka halaman 32 untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya, ibu ini ya. Ya. Siapa harus Pak? 32 ya. Halaman 32. Halaman 32. Di situ ada, kita coba praktek bercerita kepada anak tentang dongeng buaya dan tikus. Nah, ada beberapa peran di situ, atau satu orang saja ya, bisa mau mengekspresikannya seperti apa. Silakan berdiskusi berlima, tunjuk siapa yang mau menceritakan tentang dongeng buaya dan tikus. Nah, nanti kelompok 2, apa tugasnya? Kelompok 2 tugasnya bernyanyi. Ayo, cari 2 lagu, ya, 2 lagu. Malu nggak ibu-ibu bernyanyi di depan saya? Enggak ya? Enggak. Yang penting ada mentahannya, kata ibu. Semangat ya. Bernyanyi 2 buah lagu daerah dengan gaya. Ya, kelompok 3 praktek berbicara yang efektif dengan anak. Nah, jadi ceritanya si ibunya ini menunggu anaknya pulang dari sekolah, ya. Pada saat anaknya pulang disambut hangat oleh ibunya. Lalu
ibunya memberikan senyuman. Jadi kalau anak pulang itu jangan ibunya cemberut gitu kan. Anaknya juga belum masuk rumah udah ketakutan gitu kan. Nah, coba kita lihat bagaimana caranya komunikasi dengan ibu yang saling senyum gitu kan. Bagaimana pelajaran di sekolah hari ini? Ucapkan terima kasih atas usaha dari semua anggota kelompok yang telah mempraktekkan berbagai cara untuk mengembangkan kemampuan bahasa anak. Lalu sampaikan bahwa kegiatan tadi, bercerita, bernyanyi, dan bermain bersama anak sangat mungkin dan sangat mudah untuk dilakukan di rumah. Kegiatan tersebut juga sangat bermanfaat untuk meningkatkan kosakata anak atau memberikan pembendaharaan kata yang baru bagi anak. Ketika orang tua mau mencoba untuk berkomunikasi dengan cara yang lebih efektif, seperti yang telah dicontohkan tadi, maka hal ini akan membuat anak merasa lebih dihargai dan akan menjadi lebih terbuka kepada orang tuanya dan mau menceritakan pengalaman serta permasalahan yang dihadapinya. Selesai, tapi tentunya sebelumnya saya akan tutup dengan beberapa hal atau ringkasan-ringkasan. Kira-kira ketua kelompoknya siapa sih? Oh, pantas memang suaranya. Iya, udah Bang Odi ngebas. Jelas ya. Bang Korean kok. Bincang. Diwakili saja sama ketua kelompoknya ya. Iya. Apa Bu yang kita dapat pelajaran hari ini? Ya semuanya ya. Nah, Semuanya. dari awal sampai akhir tadi. Terima kasih. Manfaat bermain bagi anak. Manfaat fisik. Ketika bermain, seluruh anggota tubuh anak ikut bergerak. Hal ini mengasah kemampuan fisik anak dan membuat anak lebih sehat. Manfaat bagi kemampuan emosi anak. Dengan bermain, anak akan merasa bahagia dan belajar untuk mengekspresikan perasaannya lewat berbagai macam permainan, dan hal ini akan meningkatkan kedekatan hubungan anak dengan teman bermainnya. Manfaat bagi kemampuan cara berpikir. Dengan bermain, akan banyak pengetahuan baru yang didapat oleh anak, dan ia juga dapat belajar menyelesaikan permasalahan, membuat keputusan, bahkan mengembangkan kreativitasnya. Manfaat bagi kemampuan sosial anak. Memberikan kesempatan mencoba hal baru agar anak mampu menyesuaikan diri dalam masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Manfaat bagi kemampuan bahasa anak. Dengan bermain, dapat mengembangkan kemampuan berbahasa dan berkomunikasi antara anak dan teman mainnya. Halaman 6 dan 7. Nah, ini kan buku dibawa ke rumah. Iya. Jangan hanya ditaruh di atas meja. Pelajari. Baca, dipelajari, ya, dihayati, diamalkan. Nah, diamalkannya penting ini ya. Nah, untuk pelajaran saya dengan Ibu Umi, ya, pertemuan kita hari ini adalah bermain bersama anak. Ya. Bermain bersama anak itu indah, gitu ya. Kalau memang kita menikmatinya. Nah, ada beberapa praktek bermain dengan anak yang bisa kita lakukan di rumah. Ya, salah satunya membacakan buku cerita sebelum tidur. Masih dilakukan nggak nih? Ya, Atau buku ceritanya nggak ada lagi sekarang gitu ya? Mendongeng. Nah,
Dongeng juga sudah jarang ya kita berdongeng. Saya sendiri